Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita semua. Taib, afwan sebelumnya di sini ya kita seadanya saja, tapi ya insyaallah mohon diperhatikan dengan baik, diikuti dengan baik. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kalian dan buat kita semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait masalah sunnah dalam berpakaian atau sunnah dalam makanan. Alhamdulillah semuanya bagus-bagus ya, tulisannya, kemudian isinya. Ada yang menuliskan mulai dari kanan, kemudian baca bismillah, memakai pakaian yang bersih, kemudian sunnah dalam makanan, makan dengan tangan kanan, kemudian makan dari yang terdekat, kemudian tidak mencela makanan dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua bagus-bagus isinya ya, tinggi-tinggi kok nilainya, nggak ada yang rendah ya. Jadi jangan khawatir sama saya, yang penting kalian rajin menulis, kalian rajin mengerjakan tugas, maka insya Allah saya kasih nilai yang tinggi ya. Yang nggak dapat nilai ya, yang nggak kerjakan tugas, maka siap-siap nilainya nggak ada. Nanti terakhir baru saya tagih semua yang sering nggak ngerjakan. Oke. Adapun pertemuan kita pada kali ini adalah sunnah fil muamalah atau sunnah dalam berinteraksi. Silakan dibuka bukunya halaman 16 ya. Dibuka bukunya halaman 16. Di situ kita lihat di judulnya as-sunnah fil muamalah. Ya, sunnah dalam berinteraksi. Artinya sunnah dalam berinteraksi sesama manusia. Kemarin kita membahas sunnah atau hal-hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berpakaian, kemudian sunnah Rasul dalam makanan, dan pertemuan kali ini adalah kita membahas sunnah ketika berinteraksi. Ya, baik, langsung saja. Yang pertama di sini kita lihat adalah tauqirul kabir wa rahmatus shaghir. Ya, silakan disiapkan buku tulisnya. Kita sama-sama mencatat. Tulis di buku tulisnya sunnah dalam berinteraksi. Oke. Ditulis di buku tulisnya sunnah dalam berinteraksi. Taib, yang pertama di sini adalah tauqirul kabir wa rahmatus shaghir. Tauqirul kabir adalah menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil atau yang muda. Taib, nomor 1, menghormati yang tua dan menyayangi yang kecil. Taib, di bawahnya ada hadis Nabi Muhammad SAW, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Rasulullah bersabda, bukan dari golongan kami siapa saja yang tidak menyayangi yang kecil dan menghormati yang lebih tua. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan disahihkan oleh Albani. Nah, jadi Rasulullah menganjurkan kepada kita orang muslim untuk menghormati yang lebih tua daripada kita. Contohnya kakak kita, atau mungkin apalagi kedua orang tua kita dan orang yang lebih tua. Kita lebih hormat
bukan kayak upacara bandara ya, bukan hormat gerak lain ya. Jadi maksudnya hormat di sini adalah kita membedakan antara bergaul dengan teman seumuran dengan teman yang lebih tua daripada kita, apalagi kakak kita atau mungkin orang tua kita. Ya, kita lebih menghormati dengan tidak bicara lebih keras daripada mereka, seperti itu. Kemudian poin yang kedua, kaful adza anil muslimin, ya. Kaful adza anil muslimin adalah menghilangkan gangguan sesama muslim. Taib. Yang kedua, menghilangkan gangguan sesama muslim. Di sini ada sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadihi. Taib, artinya al-muslim, seseorang dikatakan muslim, man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadihi, apabila saudara muslimnya itu aman dari gangguan tangannya dan gangguan lisannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Taib, maksudnya apa? Seseorang dikatakan dia muslim apabila saudaranya merasa aman, merasa tentram, merasa damai apabila atas kehadiran dirinya. Tapi kalau misalkan saudaranya merasa resah atau mungkin merasa terganggu atas kehadiran kita misalkan, maka perlu dipertanyakan kembali apakah kita benar-benar seorang muslim atau kita bukan. Karena kalau kita seorang muslim, maka saudara kita itu merasa senang, ya, kehadiran kita itu dinanti dengan saudara kita, ya. Tapi kalau kita dibenci saudara kita, maka kembali kita introspeksi diri, apakah kita sudah menjalankan apa yang diperintahkan Rasul atau belum menjalankan apa yang diperintahkan Rasul. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga adalah ifsa'is salam, ya. Saya ulang, ifsa'is salam. Artinya adalah menaburkan salam, ya. Menaburkan salam atau mengucapkan salam. Nah, di sini poin yang ketiga adalah poin yang paling penting. Ya, kenapa saya bilang penting? Karena Rasulullah dan para sahabatnya ketika saling bertemu, mereka selalu mengucapkan salam. Ya, tapi ingat, ya, salam yang saya maksud di sini adalah ketika laki-laki dengan temannya yang laki-laki. Ya, assalamualaikum, bukan antara laki-laki dengan perempuan. Misalkan nih, kalian sudah di pondok, kemudian misalkan si Zidan, ya, lewat asrama putri, kemudian ketemu putrinya, karena belajar menaburkan salam, kemudian dia bilang assalamualaikum ukhti. Nah, itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Karena kenapa? Memang bagus dia salam, ya, mengucapkan assalamualaikum sesuai yang diajarkan, tapi maksudnya apa? Lain, ya, maksudnya beda, ya. Ada niat tersembunyi. Tapi sama saja ketika perempuan, ya, mengucapkan salam sama laki-laki, assalamualaikum akhi, kayak suara buaya betina. Ya, maka bagaimana Ustaz caranya? Ya, maka yang lebih bagus adalah ketika kita ketemu sama perempuan yang sebaya, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan adalah dengan menundukkan pandangan. Haruskah salam? Tidak harus, ya. Maka kalau bertemu dengan temannya yang seumuran, yang sebaya, atau mungkin yang laki-laki ketemu sama gurunya, atau sama saja dengan perempuan ketemu sama gurunya, maka ucapkan salam, baik guru perempuan maupun guru laki-laki. Tetapi yang perlu dikontrol adalah ketika bertemu dengan teman yang sebaya, maka tidak perlu mengucapkan salam,
Cukup tundukkan pandangan, jangan sampai ada maksud tersembunyi atau mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Dan keutamaan ketika kita sering mengucapkan salam adalah kita assalamualaikum, itu kita mendapat 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullah, kita mendapatkan 20 pahala. Dan kalau kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendapatkan 30 pahala. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir, ya, keutamaan yang paling besar kalau kita sering mengucapkan salam adalah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah sebuah istana. Bagaimana istananya di surga? Yaitu terbuat dari berlian, dari kristal, dari emas, bukan dari semen, pasir lain, ya. Beda istana di sana. Nggak bisa kita bayangkan gimana sih bagusnya kenikmatan di surga. Maka kita berlomba-lomba dalam mengucapkan salam supaya dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah istana di surga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, itu saja untuk hari ini. Saya ulangi, poin yang pertama sunnah dalam berinteraksi adalah satu, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Kemudian yang kedua, menghilangkan gangguan sesama muslim. Dan yang terakhir adalah menaburkan salam. Taib, kita harapkan bisa untuk diamalkan dalam kegiatan sehari-hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.